Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wati Suara, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Wati Suara melanjutkan sesi KSN Matematika Prediksi 2021 yang part ketiga. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal, jangan lupa ya yang menonton video ini, jika Anda belum subscribe, silahkan di subscribe jika memang video ini bermanfaat, dan silahkan di-share serta komen apa materi yang harus dibahas oleh Wati Suara pada video berikutnya. Semoga video Wati Suara ini bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Kita bahas soal pertama pada hari ini, yaitu tentang geometri ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar yang diarsir warna kuning, ada yang tidak. Di dalamnya berupa persegi panjang dan bagian luarnya berupa seperempat lingkaran. Diketahui OA sama dengan 6 cm dan OCDE adalah persegi panjang dengan keliling 16 cm. Jika luas daerah yang berwarna kuning adalah A V tambah B cm kuadrat, maka nilai dari A tambah B adalah, karena A dan B itu adalah luas dari daerah yang berwarna kuning, maka kita beranjak dari rumus luas warna kuning. Warna kuning itu kan berada di area seperempat lingkaran, berarti cara mencarinya luas lingkaran atau luas seperempat lingkaran dikurang dengan luas persegi panjang. Nah, permasalahannya kan kita belum tahu nih sisi persegi panjangnya berapa, karena yang diketahui hanya keliling, yaitu kelilingnya 16 cm. Maka kita beranjak dari rumus keliling. OC ditambah CD, yaitu sisi persegi panjang dan lebarnya, kita jumlahin itu kan sama aja dengan setengah keliling ya. Berarti kan setengah keliling berarti setengah dari 16 sama dengan 8. Makanya Wati Suara membuat di sini penyelesaian pertama OC tambah CD sama dengan 8 cm. Kemudian beranjak ke jari-jari lingkaran. OA kuadrat sama dengan OD kuadrat. Benar ya, OA sama OD itu kan sama-sama jari-jari. Berarti OA kuadrat tambah sama dengan OD kuadrat. Kemudian kita perhatikan nih, OC kuadrat ditambah CD kuadrat juga sama loh sama OD. Kenapa? Karena dia segitiga siku-siku OCD. Berarti kalau OD jari-jari, maka OD kuadrat sama dengan OC kuadrat tambah CD kuadrat. Makanya Wati Suara membuat OC kuadrat tambah CD kuadrat sama dengan 6 kuadrat atau sama dengan 36. Nah, beranjak dari penjumlahan sisi dari segitiga siku-siku persegi panjang itu, maka OC kuadrat tambah CD kuadrat itu kalau kita jabarkan kan OC tambah CD dikuadratkan dikurang 2 kali OC kali CD ya. Ini Wati Suara berharap peserta KSN udah pasti tahu bagaimana cara menjabarkan aljabar OC tambah CD kuadrat ya, karena Wati Suara nggak akan menjabarkan sedetail itu. OC tambah CD dikuadratkan dikurang 2 kali OC CD, maka hasilnya apa? OC tambah CD kan itu tadi 8 dikurang 2 kali OC kali CD. Nah, hasilnya kan pada persamaan Pitagoras tadi kan sama dengan 36, maka bisa kita cari OC kali CD-nya, yaitu min 28 dibagi min 2 sama dengan 14. Itu hanya aturan pemindah ruasan. Nah, kenapa OC kali CD harus kita cari? Coba perhatikan gambar. OC kali CD. OC itu lebar, CD itu panjang. Kenapa harus kita cari? Karena kita butuh luas dari persegi panjang. OC kali CD berarti udah luasnya kan, karena panjang kali lebar. Maka secara tidak langsung dengan rumus penjabaran OC tambah CD dikuadratkan, kita dapat luasnya. Berapa luasnya? Yaitu 14. Nah, kita langsung ke rumus luas area kuning yang disebutkan di awal tadi, yaitu seperempat lingkaran dikurang luas OCDE-nya, persegi panjangnya. Nah, berarti kan luas lingkaran bisa kita cari langsung ya, karena jari-jari diketahui yaitu 6. Berarti kan rumus lingkaran apa? Ayo, peserta KSN harus tahu ini. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena dia seperempat lingkaran, maka seperempat pi r kuadrat. R-nya 6, berarti seperempat 3 kali 36. Dikurang luas persegi panjang. Luas persegi panjang kita dapatkan 14, maka seperempat pi kali 36 kurang 14 hasilnya adalah 9 pi kurang 14. Otomatis A-nya 9, B-nya min 14. Karena A dan B itu dijumlahkan yang mereka tanya, yaitu A tambah B, maka A tambah B itu sama dengan 9 ditambah min 14, hasilnya sama dengan min 5. Makanya Wati Suara memberikan jawaban A sama dengan min 5. Itulah jawaban yang lebih tepat. Jadi mudah-mudahan ini nggak ribet ya, karena rasanya ini konsep dasar saja. Tinggal bagaimana sahabat Wati Suara memahami kembali apa itu luas lingkaran, luas persegi panjang, dan apa hubungannya jika gambarnya seperti ini. Oke, semoga mudah dipahami. Kita next ke soal yang kedua. Ke dalam sebuah kerucut dengan volume 500 V dan jari-jari alas sama dengan 10 cm akan dimasukkan sebuah limas persegi
volume 5 segi 4 terbesar yang mungkin dimasukkan ke dalam kerucut. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah volume 5 segi 4 terbesar. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, ada sebuah kerucut, jari-jarinya 10, maka diameternya 20 ya. Kemudian udah diketahui nih volume kerucutnya 500 V, namun yang ditanya adalah volume 5 segi 4 yang terbesar yang mungkin bisa dimasukkan. Nah, untuk dimasukkan ke sebuah kerucut, limas itu kan juga punya puncak ya, kerucut juga punya puncak, maka tingginya bisa sama dengan tinggi kerucut. Kemudian untuk mencari limas yang terbesar yang bisa kita masukkan, itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan segi 4 yang diagonalnya itu sama dengan diameternya. Di sini Wati Suara udah menggambarkan diagonalnya yaitu 20 sama dengan diameter. Berarti kita tinggal menggunakan rumus luas segi 4 ya untuk mencari volume limas. Ingat, volume kerucut sepertiga pi r kuadrat kali tinggi, volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Kita cari satu-satu. Volume kerucut tadi kan sepertiga pi r kuadrat kali tinggi. Volumenya kan udah diketahui ya 500 pi pada soal, sehingga kita bisa mencari ukuran tinggi kerucut. Karena kan tinggi belum diketahui ya. Berarti kita pindah ruaskan ini. 10 pangkat 2 itu kan 100. 100 kali pi 100 pi. Karena sama dengan 500 pi, maka 500 pi kita pindah ruaskan yang 100 pi-nya ke bawah, sehingga 500 pi dibagi 100 pi jadinya sama dengan 5. Tinggallah sepertiga T di sebelah kiri. Sepertiga T tujuan kita mau cari T, maka sepertiganya pindah ruas jadinya kali 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Makanya di sini Wati Suara membuat T sama dengan 15 cm. Kemudian kita cari volume limas dengan memanfaatkan tinggi yang sama dengan tinggi kerucut tersebut. Berarti sepertiga luas alas dari limas, karena dia segi 4 yang diagonalnya 20, berarti diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonalnya sama, berarti 20 kali 20 per 2 kali tingginya 15, maka hasilnya adalah 1000. Jadi volume limas yang terbesar yang bisa kita masukkan ke dalam kerucut dengan ukuran yang ditentukan oleh soal ini itu adalah 1000 cm pangkat 3 gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Barisan gakali dibentuk dengan aturan sebagai berikut. Ada dua aturan. Yang pertama, pilih bilangan bulat positif A sebagai suku pertama. Kemudian setiap suku berikutnya adalah 1 ditambah 3 kali suku sebelumnya. Banyak kemungkinan barisan gakali yang memuat 850 sebagai sukunya adalah, nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah yang pertama dia bilangan bulat positif, kemudian suku berikutnya selalu 1 ditambah 3 kali suku sebelumnya. Nah, kemudian yang ditanya itu berapa buah kemungkinan barisan yang memuat angka 850? Jawabannya adalah 6, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di sini dia. Yang pertama sekali kita ikuti aturan pertama, yaitu suku pertamanya adalah A. A itu supaya dia memuat 850, berarti langsung saja kita samakan A-nya dengan 850. Maka A-nya bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Berarti dia oke, sesuai dengan syarat. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan suku kedua? Tadi katanya aturannya adalah suku kedua itu sama dengan 1 ditambah 3 kali suku pertama. Kalau suku pertama kita adalah A, berarti 1 ditambah 3 kali A sama dengan 850. Supaya ada 850-nya ya, makanya seperti ini. Artinya 1 tambah 3A sama dengan 850, maka A-nya yang memenuhi berapa? Kita pindah ruaskan, 850 kurang 1, jadinya 849 bagi 3. Maka A-nya adalah 283. 283 itu bilangan bulat positif ya, berarti masih memenuhi syarat. Kemudian kita cari suku ketiga. Suku ketiga berarti 1 ditambah 3 kali dari suku kedua, karena kan suku sebelumnya ya. Berarti 4 ditambah 9A sama dengan juga dengan 850. Maka A-nya yang memenuhi berapa? Pindah ruas lagi, 850 kurang 4, berarti 846 bagi 9. 846 bagi 9 dapatnya 94. Silahkan diuji ya. U keempat begitu juga, U kelima juga begitu, U keenam juga begitu, sampai seterusnya. Ternyata di U7 kan 1 ditambah 3 kali dari 121 ditambah 243A itu kan hasilnya 364 ditambah 729A. Nah, kita samakan dengan 850, maka A-nya itu sama dengan 850 dikurang 364, hasilnya itu 486. Kita bagi dengan 729 untuk mencari A-nya. Ternyata dia lebih kecil dari 0. Dia masih bilangan
yang positif, tapi dia tidak lagi bilangan bulat. Sedangkan syarat pertama tadi, barisan gak kali itu harus bilangan bulat positif. Maka ini tidak lagi memenuhi. Otomatis berapa kemungkinan yang memenuhi barisan yang memuat 850 yang memenuhi dua aturan di atas tadi yang disebut dengan barisan gak kali? Maka hanya ada 6 kemungkinan. Otomatis jawabannya adalah C, yaitu 6. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana cara kita memahami aturan dari barisan gak kali tersebut. Kita harus memenuhi kedua aturan yang tersedia. Kalau nanti ada 3 aturan, berarti harus ketiga-tiganya kita penuhi dalam mencari jawabannya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui K adalah himpunan semua bilangan 3 digit yang tidak memuat 0. Tidak boleh ada 0 maksudnya ya, tetapi memiliki sedikitnya 2 digit yang sama. Kalau ada kata sedikitnya 2 digit yang sama, otomatis boleh dong ketiga-tiganya sama. Nah, itu harus dipahami. Jika X adalah median dan Y adalah jangkauan dari semua anggota K, maka nilai Y kurang X adalah. Nah, kita jabarkan dulu nih, apa aja anggotanya dari si K ini. Bilangan 3 digit yang tidak boleh memuat 0, tapi boleh sedikitnya 2 digit sama. Kalau sedikitnya 2 digit sama, berarti boleh ketiga-tiganya sama. Nah, kita mulai dari 111. Kenapa 111? Karena nggak mungkin 0. Kalau kita masukin angka 0, syaratnya tadi nggak boleh ada angka 0. Maka itu yang paling kecil ya. Kemudian 112, 113, 114, 115, 116, begitu seterusnya sampai angka 999. Ternyata anggotanya banyak. Nah, bagaimana cara mencari X yang median, kemudian Y yang jangkauan? Kita cari X dulu. Median itu kan nilai tengah. Data kita beranjak dari 111 sampai 999. Maka kita jumlahkan ujung ke ujung, 999 tambah 111 dibagi aja dengan 2, hasilnya 555. Maka angka 555 adalah median dari data kita. Kemudian jangkauan. Ingat ya, jangkauan itu kan rumusnya data maksimum dikurang data minimum. Data maksimum kita 999 dikurang data minimum kita 111. Kalau kita kurangkan 888 ya, maka itulah yang merupakan jangkauan atau yang dimisalkan dengan Y pada soal. Maka yang ditanya oleh soal kan nilai dari Y kurang X. Y kurang X berarti 888 dikurang 555. Maka hasilnya adalah 333. Makanya jawabannya adalah yang B. Kira-kira seperti itu, silahkan dipahami kembali ya. Yang kelima, dari semua kemungkinan permutasi berbeda dari kata milenial. Milenial, coba hitung ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, berarti 8 huruf. Banyaknya susunan dengan huruf L tidak bersebelahan. Perhatikan L, ada berapa buah? Ada 2. Kemudian ada huruf lain yang sama ya, yaitu I. I ada 2, L ada 2. Bagaimana caranya? Konsepnya adalah untuk menentukan permutasi berbeda, kita harus membagi banyak huruf dipermutasikan dibagi dengan banyak huruf yang sama. Berarti banyak huruf kita totalnya kan 8, berarti 8 faktorial. Dibagi dengan berapa buah banyak huruf yang sama? L ada 2, berarti 2 faktorial. Kemudian I juga ada 2, berarti 2 faktorial. Sehingga 8 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi lagi dengan 2 faktorial. Kemudian karena ada syarat tambahan, yaitu L yang sama tadi tidak boleh bersebelahan dia. Maka caranya adalah kalau L tadi 2 buah, itu total huruf kita 8. Supaya L itu tidak bersebelahan, maka L yang satu kita buang atau kita simpan. Nah, sehingga total huruf kita hanya ada 7 ya, supaya L itu tidak akan pernah berdekatan. Berarti 7 faktorial. Kita bagi berapa? Karena hurufnya itu ada 2, L-nya ada 2, maka kita bagi 2. Berarti 7 faktorial per 2. Kita kurangi dengan kemungkinan pertama, maka hasilnya adalah faktorial itu kan perkalian dari angka tersebut menuju angka 1. Berurutan ya. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 kita bagi. Kemudian kita kurang hasilnya dengan 7 faktorial per 2. Nah, itu hasilnya adalah 7560. Silahkan teman-teman atau sahabat Wati Suara semua cek lagi hasil kali dan baginya, apakah Wati Suara udah tepat menghitung atau tidak. Karena kan bisa jadi saja Wati Suara salah dalam menghitung hasil kalinya. Karena Wati Suara juga manusia biasa ya. Kalau seandainya udah benar, udah tepat, alhamdulillah. Berarti kita sudah memperkecil kemungkinan kesalahan. Oke, baik, itulah jawaban dari soal nomor 5.
Semoga pada sesi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSN 2021. Karena semua soal yang keluar nantinya itu bersifat random, berarti teman-teman harus sebanyak mungkin berlatih soal-soal yang akan mungkin keluar untuk KSN tersebut. Semangat belajar, jangan lupa selalu menebar manfaat kepada orang lain. Salah satunya dengan cara silakan subscribe channel ini, kemudian share ke orang-orang terdekatmu, sehingga channel ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi jangkauan luas. Oke, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Silahkan ditunggu video berikutnya dari Wati Suara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.